Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fitria Sulistiawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, apa sih fungsi dari gigi dan mulut? Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga gigi dan mulut agar tetap bersih dan sehat? Dan yang ketiga, yaitu apa yang akan terjadi jika kita tidak membersihkan gigi dan mulut secara maksimal. Sebagaimana kita tahu bahwa gigi dan mulut ini mempunyai manfaat yang sangat penting untuk kehidupan kita. Di antara dari kegunaan gigi dan mulut yaitu untuk estetik, yaitu untuk senyum kita sendiri, yaitu yang kedua yaitu untuk berbicara. Sebagaimana kita tahu bahwa jika tidak ada gigi, kita akan melafalkan pelafalan saat berbicara ini dengan tidak jelas. Selanjutnya yaitu untuk mengunyah. Jika tidak ada gigi, maka kita tidak akan bisa mengunyah dengan sempurna. Sekarang bagaimana sih caranya agar kita bisa merawat gigi kita agar tetap sehat? Yaitu yang pertama dengan cara kontrol rutin ke dokter gigi selama 6 bulan sekali. Kenapa harus 6 bulan sekali? Karena selama waktu itu kebersihan mulut kita ini tidak bisa maksimal ketika kita hanya merawat gigi kita di rumah saja. Ketika kita ke dokter gigi, kita harus membersihkan gigi secara maksimal di dokter gigi dengan cara scaling. Nah, setelah kontrol rutin selama 6 bulan sekali, kita juga bisa merawat gigi kita di rumah masing-masing, yaitu dengan cara memilih sikat gigi yang ujungnya runcing dan membulat. Itu agar apa? Agar gigi belakang kita bisa dibersihkan dengan sikat gigi dengan maksimal. Dan berapa banyak sih pasta gigi yang kita pakai? Nah, pasta gigi yang kita pakai ini jangan terlalu banyak. Bisa digunakan sebesar biji jagung saja. Kenapa hanya sebesar biji jagung saja? Karena di saat kita sudah dewasa seperti ini, kita tidak membutuhkan busa yang terlalu banyak. Yang kita butuhkan adalah kandungan-kandungan yang berada dalam pasta gigi itu. Yang pertama tadi sudah kontrol rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi, cara memilih sikat gigi. Nah, yang ketiga ini adalah flossing. Flossing itu adalah membersihkan sela-sela gigi dengan menggunakan dental floss atau benang gigi. Kenapa kita harus membersihkan sela-sela gigi kita dengan dental floss? Karena ketika kita makan dan kita sikat gigi, belum tentu yang di sela-sela gigi ini dibersihkan dengan maksimal dengan menggunakan sikat gigi. Maka kita harus membersihkan sela-sela gigi kita dengan dental floss ini agar pembersihannya maksimal. Nah, ada lagi nih, bagaimana cara mensikat giginya? Cara mensikat giginya itu dihadapkan bulu-bulu sikat gigi ini dihadapkan 45 derajat menghadap gusi. Kenapa harus menghadap gusi? Agar sisa-sisa makanan atau kotoran yang berada di gigi yang berada di bawah gusi bisa dibersihkan dengan maksimal. Nah, cara pemilihan pasta gigi yang baik dan benar itu bagaimana? Yang penting dalam kandungan pasta giginya itu terdapat fluoride. Setelah scaling dan yang lain-lain yang sudah saya sebutkan, masih ada lagi nih, kapan saja sih waktu-waktu untuk sikat gigi. Yang sebagaimana kalian sudah tahu, sikat gigi yang baik itu dilakukan 2 kali sehari, tetapi masih banyak saja yang salah waktu penggunaan waktu saat sikat giginya. Yang benar yaitu adalah yang pertama 30 menit setelah sarapan pagi, dan yang kedua yaitu sebelum tidur. Kenapa dilakukannya setelah sarapan, 30 menit setelah sarapan? Karena kalau kita lakukan pada bangun tidur langsung sikat gigi, maka tidak ada gunanya kita mensikat gigi, belum ada kotoran di gigi kita. Kalau kita lakukan 30 menit setelah sarapan, maka kita setelah 30 menit itu akan ada bakteri-bakteri yang di mulut kita. Nah, 30 menit maka kita
bisa sikat gigi kita agar bisa bersih kembali. Selanjutnya, apa sih yang akan terjadi jika kita tidak merawat gigi kita dengan baik dan benar? Seperti tidak kontrol rutin ke dokter gigi, tidak melakukan flossing, menyikat gigi dengan cara yang salah, tidak mensikat gigi 2 kali sehari. Apa sih yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi yang pertama yaitu akan mengakibatkan penumpukan plak pada gigi kita. Setelah penumpukan plak akan terjadi pertumbuhan karang gigi pada gigi. Kalau misalnya sudah ada pertumbuhan karang gigi pada mulut kita, maka mulut kita akan bau, dan yang kedua akan terasa kasar pada bagian permukaan giginya. Nah, setelah terjadi penumpukan plak, memangnya apa sih yang terjadi pada jaringan sekitar gigi kita? Nah, akan terjadi peradangan pada gusi atau pembekakan gusi, dan warnanya akan menjadi kemerahan, dan itu sangat mengganggu. Jika kita tidak merawatnya ketika sudah menjadi peradangan, maka akan memperburuk keadaan. Maka sebab itu kita diwajibkan untuk kontrol rutin ke dokter gigi selama 6 bulan sekali agar karang-karang gigi kita ini bisa dibersihkan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa menjaga gigi dan mulut itu memang sangat penting. Apalagi ketika kita berkomunikasi, itu mulut dan gigi kita yang akan dilihat oleh orang lain. Sekian dari saya, itulah yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Untuk terakhir kalinya saya mengingatkan untuk kontrol rutin selama 6 bulan sekali untuk ke dokter gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.